Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Sekarang kita mau belajar tentang sifat larutan asam basa. Nah, kita perhatikan di sini contoh obat mah itu kan kita minum kalau perut kita sakit ya. Karena kita sakit mah gitu ya. Mah itu adalah ketika asam lambungnya naik. Artinya dia bersifat asam. Sehingga dia minum obat mah yang cenderung memiliki pH basa untuk menetralkan lambungnya. Nah, di sini ada asam lambung, dia bernilai 1. Jadi ini adalah gambaran pH. Ada asam, ada netral, dan ada basa. Kesimpulannya apa? Jadi kalau asam itu dia memiliki pH kurang dari 7. Kalau dia basa, pH-nya lebih dari 7. Kalau netral, pH-nya bernilai 7. Jadi kalau pH 3, pH 5 itu masuknya asam karena kurang dari 7. Tapi kalau pH 8, pH 10, maka itu masuk ke basa karena lebih dari 7. Dan kalau netral, pH-nya itu 7. Di sini contohnya ada air yang memiliki pH netral. Kemudian kita kan juga udah belajar tentang ada namanya larutan elektrolit yang bisa menghantarkan arus listrik, ya. Contoh larutan elektrolit itu ada larutan asam dan basa, sama satu lagi garam. Sekarang kita mau memahami sifat larutan asam dan basa. Untuk sifat larutan asam, yang pertama sifatnya adalah asam. Yang kedua dia korosif. Yang ketiga, dalam air terurai hidrogen dan sisa asamnya adalah ion negatif. Kemudian dia bisa mengubah warna kertas lakmus biru itu menjadi merah dengan pH kurang dari 7. Kemudian dapat bereaksi dengan logam, menghasilkan garam, dan gas hidrogen dapat bereaksi dengan garam karbonat, menghasilkan garam, air, dan gas CO2, serta dapat bereaksi dengan basa, menghasilkan garam dan air. Selanjutnya tentang sifat larutan basa. Yang pertama dia sifatnya pahit ya, bukan asam. Lalu dia sifatnya kaustik dan terasa licin jika mengenai kulit. Contohnya itu sabun. Sabun itu contoh yang bersifat basa. Kemudian dalam air terionisasi menjadi sisa basa, ion logam, dan ion hidroksida. Jadi ada OH-nya, itu contoh basa. Kemudian dia bisa mengubah warna kertas lakmus merah itu menjadi biru dan memiliki pH lebih dari 7. Dan dia bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi dari asam basa. Senyawa asam basa itu bisa diidentifikasi menggunakan yang namanya indikator. Indikator itu adalah zat yang menunjukkan warna berbeda dalam kondisi asam dan basa. Oke, kita coba pahami dulu terkait indikator. Jadi, untuk indikator itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang kita sebut sebagai indikator alami, ada juga yang kita sebut sebagai indikator universal. Nah, yang paling umum itu biasanya untuk mengidentifikasi asam atau basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus dan juga pH meter. Kalau pH meter itu dia bisa langsung memunculkan nilai pH-nya. Tapi kalau kertas lakmus itu ada kertas lakmus warna biru dan warna merah. Kalau dia asam, ketika lakmus biru dimasukkan, maka kertasnya berubah menjadi merah.
Tapi ketika lakmusnya merah, maka dia akan tetap berwarna merah. Itu untuk mengidentifikasi bahwa larutan tersebut itu sifatnya asam. Kalau dia basah, ketika dimasukkan lakmus biru, maka dia tetap biru. Dan ketika dimasukkan lakmus merah, maka dia akan berubah menjadi biru. Seperti itu. Kemudian untuk indikator secara alami, itu maksudnya dia menggunakan bahan-bahan yang alami ya. Misal, ada ekstrak tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan lain-lain. Contohnya yang biasa digunakan yaitu ada kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Cara membacanya gini, misalkan sebentar. Kubis merah nih, kubis merah. Warna aslinya kan ungu atau merah gitu ya. Perubahan warna ketika asam, dia menjadi merah muda. Tapi kalau basah, dia akan berubah menjadi hijau. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kamu masukkan kubis merah, dia berubah jadi hijau, berarti larutan tersebut itu sifatnya basah. Nah, ini adalah untuk indikator alami. Selanjutnya yang indikator kedua itu adalah indikator universal. Universal itu terdiri dari campuran berbagai macam indikator. Jadi kita identifikasi berdasarkan perubahan warna. Nah, ini adalah contoh dari indikator universal ya. Jadi kalau dia asam kuat ditunjukkan dengan warna merah. Itu rentang pH-nya kurang dari 3. Kalau dia hijau berarti dia netral larutannya karena dia memiliki pH 7. Selain berdasarkan warna, maka kita juga bisa mengidentifikasi berdasarkan beberapa macam indikator. Misalkan metil merah. Metil merah itu kalau pH-nya rendah, dia berwarna merah dengan rentang pH-nya kisaran 4,4 sampai 6,2. Tapi kalau pada pH tinggi itu berwarna kuning gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal untuk mengidentifikasi indikator atau mengidentifikasi rentang pH berdasarkan indikator. Oke, sebagai contoh di sini diketahui trayek perubahan warna beberapa indikator. Ada indikator MO, MM, BTP, dan PP. Nah, larutan X jika diuji dengan indikator MO dan BTP, berarti MO yang ini dan BTP berwarna kuning, MO-nya kuning, dan BTP-nya MO dan BTP berwarna kuning, berarti BTP-nya kuning juga ya. Kemudian MM berwarna jingga itu berarti di pertengahan, dan tidak berwarna dengan PP. Perkiraan nilai pH larutan tersebut adalah titik-titik. Oke, yang pertama kita coba gambarkan dulu yang MO. MO itu rentangnya 3,1 sampai 4,4. Oke, kita gambarkan di sini. Anggaplah ini 3,1, di sini adalah 4,4. MO tadi kan warnanya kuning ya, kuning berarti dia lebih dari 4,4. Kita alihkan ke sana.
karena warnanya kuning. Ini kan merah. Kalau merah itu berarti yang ke kiri. Kalau yang kuning berarti yang ke kanan. Terus BTP itu 6 sampai 7,6. Kita gambar dulu yang BTP 6 sampai 7,6. Anggaplah di sini 6, di sini 7,6. Dia kan warnanya kuning ya, berarti kisaran 6 kurang. Maka kita taruh sana. Ya, kita taruh sana. Arahnya karena dia kuning, kuning itu yang bawah. Kemudian MM itu kan jingga. Jadi nanti aja, karena kan ini merah sama kuning ya, nanti aja terakhir. PP itu 8,3 sampai 10. Kita perpanjang di sini 8,3 sampai di sini anggaplah 10. Lalu dia tidak berwarna, berarti kurang dari 8,3. Tarik ke sana lagi. Oke, kalau sudah, maka yang belum keplot hanya yang MM. MM tadi warnanya jingga, 4,4 sampai 6,2. Kita gambarkan 6,2 di sini. 4,4, 6,2. Berarti kan kisaran di sini sampai di sini ya. Nah, kalau sudah, maka kita coba arsir yang kira-kira kena semuanya. Yaitu yang dari sini aja ya. Nih. Nah, jadi pH larutan itu mulai dari 4,4 sampai nilainya 6. Seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Itu adalah cara penggunaan trayek perubahan warna atau indikator untuk mencari perkiraan pH.